Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan Gospel Series dan fokus kita adalah Injil Lukas. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sakeus, dibenci namun dikasihi. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Oleh karena profesinya ini dia sangat dibenci oleh sesama orang Yahudi. Tetapi Yesus berjumpa dengan dia dan menunjukkan kasihnya. Kemudian yang begitu luar biasa, pertobatannya mendorong dia melakukan sebuah tindakan yang tidak pernah dipikirkan. Bagaimana cerita perjumpaan Yesus dengan Sakeus ini boleh menginspirasi kita bagi para pembaca modern. Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan sangat menolong saudara dan saya untuk dapat memahami cerita ini secara mendalam. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk berpartisipasi di dalam diskusi ini, dan saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita telah mengundang seorang narasumber, dan narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Samuel Tiwo, Magister Teologi. Hamba Tuhan telah menikah dengan Ibu Jenet Kapahang, dan keluarga hamba Tuhan ini telah diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Sean, Ainsley, dan Brian. Hamba Tuhan telah menamatkan pendidikan S2-nya dari Universitas Kelabat pada tahun 2022 dan telah melayani sebagai pendeta selama 12 tahun. Saat ini dipercayakan sebagai gembala di Jemaat Imandi. Dan dengan pengalaman hamba Tuhan dan juga latar belakang pendidikannya akan menolong dan menuntun kita di dalam memahami cerita yang sangat menarik ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Samuel Tiwo? Ya, kabar baik Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta. Boleh bersama-sama dengan Cornelius Media di dalam pelayan ini. Terima kasih Pendeta boleh bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Samuel Tiwo di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sakeus, dibenci namun dikasihi. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kembali lagi kami datang kepadamu, memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Ketika kami akan membaca, merenungkan, dan mendiskusikan firman-Mu. Mampukan kami untuk melihat harta terpendam, kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam kisah-kisah di dalam firman-Mu. Urapan Roh Suci boleh menjadi bagian hamba Tuhan Pendeta Samuel Tiwo yang akan menolong di dalam diskusi pada kesempatan ini. Terima kasih Engkau berjanji bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengajak saudara-saudara untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada saat ini yang akan menjadi fokus kita dari diskusi kita. Diambil dari Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-9. Lukas 19 ayatnya yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Demikianlah kita sudah membacakan ayat kitab suci yang menjadi landasan kita dalam berdiskusi. Dan untuk pertanyaan pertama kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta Samuel Tiwo, Pendeta, kira-kira apa latar belakang dari cerita ini?
kapan perjumpaan antara Yesus dan Sakeus ini terjadi di dalam periode pelayanan Yesus, lalu kemudian di mana lokasi terjadi perjumpaan ini. Bolehkah pendeta berbagi dengan kita? Disilakan. Pendeta, kalau kita melihat latar belakang dari cerita ini, kisah ini terjadi dalam periode terakhir, hari-hari terakhir dalam pelayanan Yesus. Kita boleh melihat di dalam Lukas 18 ayat 31. Di mana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya. Ini terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Di mana apa yang ditulis para nabi tentang dirinya akan digenapi di Yerusalem. Apa yang ditulis kitab suci tentang diri Yesus? Tentunya berbicara tentang bagaimana Yesus akan mati, akan disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Jadi ini kita lihat perjalanan Yesus yang terakhir dalam pelayanannya ke Yerusalem. Di mana dia dalam perjalanan ini Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta di dekat Yeriko. Nah, di mana lokasi terjadi perjumpaan ini? Yesus dan Sakeus. Dalam perjanjian lama, kota Yeriko merupakan kota yang dihancurkan oleh Yosua. Kita boleh baca itu dalam Yosua pasal 6 ayat 20 sampai 21. Nah, di zaman Yesus, kota ini merupakan kota yang makmur dengan pohon palem dan kurma yang sangat subur. Yeriko diartikan sebagai wangi-wangian, harum. Yeriko juga terkenal dengan bangunan-bangunan Romawi yang sangat megah. Yeriko merupakan kota perlintasan untuk menghindari perampok saat menuju ke Yerusalem. Jadi ada orang-orang dari Galilea, ketika mereka akan ke Yerusalem, mereka melintasi Yeriko. Karena Yeriko merupakan kota yang aman dari para perampok. Nah, Yesus melintasi kota ini bukan karena takut kepada perampok, tetapi karena dia tahu ada seseorang yang perlu ia selamatkan di kota itu, yaitu Sakeus. Ya, baik. Baik, terima kasih pendeta sudah memberikan kepada kita informasi sehubungan dengan kapan ini terjadi, lalu kemudian lokasi perjumpaan itu. Nah, sekarang kita ingin mencoba mencari tahu lebih dalam tentang pribadi dari Sakeus. Siapa Sakeus? Apakah dia ini orang Yahudi? Lalu kemudian jabatannya sebagai seorang pemungut cukai, apa tugas dan kewenangannya? Lalu kemudian bagaimana caranya dia memperoleh semua harta kekayaannya? Bolehkah pendeta berbagi informasi ini dengan kita? Oke, baik pendeta. Di dalam Lukas 19 ayat 2, kalau dilihat dari namanya, ia adalah seorang Yahudi. Dilihat dari pekerjaannya, tidak ada orang Romawi yang dijadikan pemungut cukai atau penagih pajak pada bangsa Yahudi. Maka ini berarti orang Yahudilah yang menjadi pemungut cukai kepada sesama orang Yahudi. Nah, ia adalah kepala pemungut cukai. Tapi katanya badannya pendek. Pemungut cukai adalah salah satu pekerjaan di masyarakat Yahudi waktu itu. Nah, Sakeus, kalau kita melihat nama Sakeus adalah dalam bahasa Ibrani, Sakai. Ini singkatan dari Sakaria yang berarti pure, innocent, righteous, murni, tidak bersalah, orang benar. Namun nama Sakeus ini mengandung kontroversial. Namanya bertolak belakang dengan kelakuannya.
Karakternya adalah cinta uang, pelit, serakah, galak, pemeras, dan tidak berperi kemanusiaan. Nah, sebagai kepala pemimpin dari semua pemungut cukai yang ada di Jericho, nah di zaman Yesus, ada 3 kota yang menjadi pusat perpajakan di Israel, yaitu Kaisarea, Kapernaum, dan Jericho. Nah, Sakeus merupakan kepala di 3 kota ini. Ia adalah agen pajak. Kita boleh katakan bahwa dia adalah dirjen pajak. Dan luar biasa jabatan dari Sakeus ini. Tugas dan kewenangannya adalah ia menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Akibatnya terjadi pemerasan yang luar biasa kepada orang Yahudi saat itu. Makanya pandangan orang Yahudi, seorang yang bekerja pada pemerintahan Romawi adalah seorang pengkhianat. Harta kekayaannya didapatkan dari hasil pemerasan dengan cara menaikkan secara sepihak jumlah pajak yang harus dibayarkan orang Yahudi kepada pemerintah Romawi lewat pemungut cukai atau penagih pajak. Sehingga Sakeus dicap sebagai pengkhianat. Namun ia tidak peduli pandangan orang tentang dirinya. Yang penting ia menjadi seorang yang kaya raya. Tapi dia mengalami keterasingan sosial. Ia dibenci oleh masyarakat banyak. Ia tidak dianggap oleh orang banyak waktu itu. Kita melihat bahwa ada 2 jenis pajak yang harus dibayarkan penduduk jajahan Romawi waktu itu. Yaitu, pertama pajak kepala. Nah, pajak tahunan yang dikenakan pada setiap laki-laki dan perempuan yang berumur di atas 12 tahun dan di bawah 65 tahun. Kemudian yang kedua adalah pajak tanah yang ditarik berdasarkan kualitas lahan dengan sistem presentasi. Misalnya 1/10 atau 1/12 dari keseluruhan hasil panen. Jadi luar biasa penghasilan yang didapatkan Sakeus ketika dia menagih pajak, namun pajaknya ini ditentukan secara tersendiri untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Selain dari kedua pajak ini yang ada di Israel, ada juga pajak transport, laut, dan darat. Ada juga pajak pakaian dan makanan, barang kerajinan, budak, dan pajak bait suci yang dibayarkan ke Yerusalem per tahun sebelum kehancuran bait suci. Setelah kehancuran bait suci, tahun 70 Masehi, orang Yahudi diwajibkan bayar ke Romawi sebagai ganti pajak ke Yerusalem. Dari hal ini kita melihat bagaimana penghasilan pendapatan Sakeus dari pembayaran pajak yang ada di Jericho saat itu. Dia memiliki keuntungan yang sangat banyak dari hasil atau dari tarif pajak yang dia tentukan sendiri kepada penduduk Yahudi di waktu itu. Baik. Terima kasih pendeta. Ini sudah memberikan kepada kita informasi tentang siapa Sakeus sebenarnya, apa tugasnya, lalu kemudian bagaimana caranya dia mengumpulkan harta pada waktu itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang tindakan Sakeus. Sebenarnya apa kerinduan daripada Sakeus ketika dia melakukan tindakan ini sebagaimana yang kita baca di dalam Lukas pasal 19 ini? Apa kerinduannya yang mendorong dia melakukan tindakan ini sebenarnya? Baik, pendeta. Jadi kalau kita melihat Sakeus berusaha untuk melihat Yesus. Kenapa? Apa yang ia ingin lihat dari Yesus? Sakeus telah mendengar tentang Yesus, seorang yang peduli dengan orang yang terbuang. Makanya kerinduannya ini, usahanya ini, membuat Sakeus katanya dia berlari dan memanjat pohon. Ini usaha kerinduan yang Sakeus rasakan di dalam kehidupannya, bahwa dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia mendengar bagaimana Yesus adalah orang yang
selalu peduli kepada orang lain. Orang yang peduli kepada orang-orang yang dianggap berdosa seperti mereka, seperti dia sendiri adalah pemungut cukai. Nah, Sakeus juga mendengar bahwa beberapa pemungut cukai telah menjadi murid Yesus. Di antaranya Lewi dan Matius. Dan inilah yang menumbuhkan kerinduan yang sangat dalam dirinya, bahwa sesungguhnya Yesus adalah sosok atau seorang yang memiliki kepedulian kepada orang berdosa, termasuk pemungut cukai tentunya. Kita melihat di sini bahwa Sakeus dibenci oleh banyak orang karena ia hidup mewah di tengah penderitaan bangsanya. Ia tidak diizinkan untuk masuk ke Ka'bah karena ia adalah seorang pendosa yang sangat besar menurut orang Yahudi. Nah, jabatan kekayaan yang dimiliki Sakeus ini tidak menjamin kebahagiaan bagi dirinya. Seperti ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya yang tidak dapat diisi dengan kekayaan yang dia miliki. Makanya Blaise Pascal dia mengatakan seperti ini. Ada suatu kekosongan dan kehausan dalam hati manusia yang tidak dapat dihapuskan oleh ciptaan apapun yang ada di dunia ini kecuali oleh Tuhan saja. Inilah yang dirasakan oleh Sakeus di dalam dirinya. Apalah artinya kekayaan yang dia miliki, harta yang melimpah, harta yang begitu banyak. Namun dia merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Dan dia sudah mendengar tentang Yesus. Makanya dia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dengan Yesus. Untuk melihat siapa Yesus itu sebenarnya. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan, dan saya yakin informasi ini merupakan pendahuluan yang membuat kita semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan yang akan menolong kita untuk lebih memahami dinamika yang terjadi di dalam perjumpaan dan dialog antara Sakeus dan Yesus Kristus. Mari kita masuk lebih dalam. Pendeta Samuel Tiwo, ucapan Yesus kepada Sakeus bahwa dia akan menumpang di rumahnya. Nah, kita sepertinya ini memberi kesan bahwa Yesus memang sudah berencana untuk memasuki Yeriko, lewat di situ, lalu kemudian menumpang di rumah daripada Sakeus. Ataukah ini hanya kebetulan? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, baik. Dalam perjalanan Yesus, tidak ada yang namanya kebetulan. Yesus selalu merencanakan setiap pelayanan yang harus dilakukannya. Yesus sudah merencanakan kemana ia harus pergi dan siapa yang akan dia temui. Ketika Yesus bertemu dengan Sakeus, orang yang selama ini belum pernah dia temui, belum pernah ia kenal, tiba-tiba memanggil namanya. Yesus tahu ada seseorang yang perlu dia selamatkan. Dan itulah Sakeus. Kemudian dia katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tidak bertanya, bolehkah aku menumpang di rumahmu? Justru dia mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Ini menunjukkan bahwa Kristus mengundang dirinya sendiri untuk berkunjung ke rumah Sakeus, tanpa meragukan kesediaan Sakeus untuk menyambutnya dengan hati terbuka. Kristus mendahului Sakeus dengan berkat-berkat kebaikan
dan bertindak melampaui harapannya. Jadi kita melihat bahwa Yesus dalam perjalanannya tidak ada yang kebetulan. Semua terencana dengan baik. Kemana dia harus pergi, dengan siapa dia harus bertemu, itu semua sudah direncanakan dan tidak ada yang kebetulan. Jadi ketika Yesus pergi ke Yeriko dan bertemu dengan Sakeus, itu merupakan perencanaan dari Yesus. Yesus tahu ada seseorang di sana yang bernama Sakeus yang membutuhkan dia. Baik. Itulah pendeta jawaban dari apa yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya bahwa kalau kita baca di ayat 6, hasil dari perjumpaan ini dikatakan lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, mengapa dikatakan Yesus menerima dengan sukacita? Apa di balik sukacita yang dialami ini sebenarnya? Ya. Yesus mau menerima orang berdosa seperti Sakeus. Ketika Sakeus mengundang Yesus untuk masuk ke rumahnya, ini merupakan pertanda awal ia telah menerima Yesus masuk ke dalam hatinya. Pendosa besar seperti dirinya ternyata bukan satu halangan untuk bertemu dengan Yesus. Untuk itu, ada sukacita, ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Sakeus ketika dia bertemu dengan Yesus. Bahwa dia tidak pernah membayangkan dia adalah orang berdosa dan Yesus mau bertemu dengannya. Nah, ketika Yesus datang kepada kita, kita harus menerimanya dengan sukacita. Ini adalah perasaan seseorang yang telah bertobat dan bagaimana Yesus dengan terbuka mau menemui dia. Demikian, pendeta. Baik, jadi alasan di balik sukacita ini adalah sebuah bukti orang yang telah bertobat, yang bertemu dengan Yesus pasti akan mengalami sukacita. Terima kasih pendeta. Nah, tetapi ada hal yang menarik perhatian kita kalau kita membaca di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mengapa ada orang yang bersungut-sungut melihat peristiwa ini? Apa kira-kira latar belakangnya? Kita melihat bahwa Sakeus dianggap sebagai pendosa besar oleh orang-orang Yahudi. Dari semua yang tinggal di Yeriko, Sakeus dianggap orang yang paling berdosa. Seorang yang tidak layak untuk disapa, untuk ditemui, apalagi menumpang di rumahnya. Banyak juga orang-orang Yahudi yang bukan pemungut cukai, namun hati mereka jauh lebih busuk dari Sakeus yang saat itu sudah bertobat. Kita melihat mengapa orang bersungut-sungut ketika melihat Sakeus, di mana dia didatangi oleh Yesus. Masa lalu mungkin jelek, rusak, penuh dosa. Tapi ketika telah bertobat, Yesus menerima pertobatan Sakeus. Kalau Yesus berbuat demikian, maka kita sebagai pengikut Yesus harus berbuat hal yang sama. Nah, niat Yesus yang baik ini direka-reka menjadi hal yang jelek oleh para orang-orang Farisi ini. Demikian, pendeta. Oke, jadi oleh karena masa lalu dari Sakeus lah yang menjadi alasan mengapa ada persungutan ketika mereka melihat Yesus akan masuk menumpang di rumah dari Sakeus yang mereka sebut orang berdosa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang kalau kita baca di ayat 8, di sana dikatakan bahwa tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, apa sesungguhnya yang mendorong tindakan Sakeus di ayat 8 ini? Apakah ini pekerjaan Roh Kudus ataukah ini inisiatif dari Sakeus sendiri? Bagaimana pendeta menanggapi pertanyaan ini? Oke, baik. Cinta kasih dan penerimaan dari Yesus yang ia lihat sebagai apresiasi atas kesediaannya mencari Yesus mengubah kehidupannya,
mengubah kehidupan Sakeus. Sakeus dia merasakan cinta kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada dirinya. Sakeus ketika dia merasakan perhatian dari Yesus, dia memproklamirkan pertobatannya. Sehingga ia berdiri. Kemudian dia mengatakan dia akan memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Luar biasa Sakeus ini. Ya. Dia memberikan setengah dari miliknya. Ini bukan berkata tentang setengah dari penghasilannya, tetapi setengah dari seluruh miliknya untuk orang miskin. Kemudian dia mengembalikan hasil perasan 4 kali lipat yang dia telah peras dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus dan merasakan perhatian cinta kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepadanya, membuat dia bertobat dan merasa bahwa ada sesuatu yang tadinya kosong dalam dirinya sekarang mulai terisi penuh di dalam dirinya. Sejak Sakeus bertemu Yesus, Yesus adalah segala-galanya dalam dirinya. Bagi Sakeus, harta terbesar dalam dirinya adalah Yesus itu sendiri, bukan kekayaannya. Demikian. Jadi pendeta setuju bahwa ini adalah dorongan Roh Kudus yang bekerja di hati Sakeus ya? Ya. Baik. Ya baik, terima kasih. Oh silakan, ada yang pendeta yang tambahkan? Ya. Kalau kita melihat di dalam pertobatan dari Sakeus ini, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi pertobatan adalah kemurahan Allah. Kalau kita baca dalam Roma 2 ayat 4. Pertobatan menghasilkan perubahan tingkah laku. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berseru agar orang-orang yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pertobatan adalah mengubah pikiran saudara mengenai Yesus Kristus dan berbalik kepada Allah. Dalam Kisah 3 ayat 19, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi Roh Kudus menjadi kunci, Allah menjadi kunci dari pertobatan Sakeus. Dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pertobatan bukanlah hasil perbuatan kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang menarik orang itu. Kisah 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dalam Kisah 11 ayat 18, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kita lihat bagaimana Allah sendiri yang berinisiatif, Roh Kudus yang telah membuat seseorang bertobat. Roh Kuduslah yang membuat Sakeus bertobat. Sebagai contoh, Yesus datang sendiri dan menemui Sakeus. Demikian pendeta. Ya, baik, terima kasih pendeta. Luar biasa kita sudah mendengarkan pemaparan diskusi antara Sakeus dan juga Yesus, dan bagaimana reaksi dari orang-orang yang ada melihat, menyaksikan tindakan daripada Yesus menginap di rumah Sakeus. Dan kiranya ini boleh menjadi pelajaran yang sangat berharga tentang apa artinya pertobatan dan bagaimana sukacita kita melihat orang yang bertobat. Terima kasih pendeta, dan sahabat di rumah, kita akan kembali lagi setelah mengikuti pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat adalah Sakeus, dia yang sangat dibenci namun dikasihi. Mari kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Samuel Tiwow. Kalau kita lihat di ayat 9, kita ingin menggali kata-kata Yesus di dalam ucapannya yang dicatat di Lukas 19 ayat 9. Yesus mengatakan bahwa terjadi keselamatan di rumah ini. Nah, apa artinya, Pendeta, terjadi keselamatan di rumah ini? Apa maknanya kira-kira? Baik, Pendeta. Ketika Sakeus bertobat, ia akan menjadi berkat bagi rumahnya, dan ia akan membawa sumber anugerah dan keselamatan ke dalam rumahnya. Ya. Jadi pertobatan Sakeus ini membawa keselamatan seisi rumahnya. Karena apa yang Yesus lakukan untuk Sakeus, apa yang Yesus buat untuk Sakeus, Sakeus dengan sukacita, dengan rela hati menerima kebenaran, menerima keselamatan itu. Dan ketika keselamatan itu dimiliki Sakeus, ini juga bukan hanya menjadi bahagian Sakeus secara pribadi, tetapi ini juga membawa keselamatan untuk seisi rumahnya. Demikian. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa Yesus mengatakan keselamatan terjadi di rumah ini ketika Sakeus mengatakan dia membagi-bagikan hartanya. Nah, apakah di sini mengajarkan bahwa Sakeus diselamatkan oleh karena perbuatannya atau karena imannya? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik Pendeta. Sakeus diselamatkan karena imannya kepada Yesus. Ya. Yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dia lakukan setelah diselamatkan. Yakobus 2 ayat 22, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 14, 17 dan 20 menyatakan bahwa seseorang yang sudah betul-betul dibenarkan oleh iman akan menghasilkan perbuatan baik dalam hidupnya. Apa perbuatan baik itu yang dirasakan, yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya? Kalau kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tentang buah-buah roh. Itu Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin mengangkat ucapan Yesus sehubungan dengan anak Abraham. Apa makna anak Abraham? Orang ini pun adalah anak Abraham. Apakah anak Abraham di sini artinya ras tertentu saja? Bagaimana dengan kita orang Indonesia? Apakah kita juga termasuk bisa disebut keturunan Abraham? Jika jawabannya adalah ya, kira-kira bagaimana caranya kita juga bisa disebut sebagai keturunan Abraham? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke. Berhak mendapatkan janji-janji Allah. Anak Abraham. Janji Allah adalah keselamatan. Nah, sebagai anak mewarisi perbuatan iman Abraham, meneladani kehidupan Abraham. Dalam Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tuhan sendirilah yang menjadi bagian warisan orang-orang kudus. Mazmur 16 ayat 5. Milik pusakanya adalah Tuhan. Dalam Bilangan 18 ayatnya yang ke-20. Dan kalau kita melihat dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, orang Yahudi menganggap diri mereka adalah keturunan Abraham. Namun justru mereka menolak Kristus dan bahkan berusaha untuk membunuhnya. Itu kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 33 dan Yohanes 8 ayat 37. Berbeda dengan Sakeus. Nah, keturunan Abraham
bukan hanya secara ras saja, tetapi mereka yang memiliki Kristus dalam hidup mereka adalah keturunan Abraham. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Jadi ternyata yang dimaksud dengan keturunan Abraham bisa orang dari ras apa saja, tetapi syaratnya adalah mereka yang menerima atau menjadi milik Kristus. Ya, terima kasih pendeta telah memberikan pencerahan kepada kita. Nah, selanjutnya saya ingin menyoroti di ayat 10 dari kisah perjumpaan Yesus dan Zakheus, di mana di sana dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang dimaksud hilang di sini dan bagaimana seseorang itu dikatakan hilang? Ciri-ciri apa kira-kira seseorang itu dikatakan sebagai orang yang hilang? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, pendeta. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 15 menceritakan tentang ada 3 perumpamaan tentang sesuatu yang hilang, yaitu domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Hilang di sini menggambarkan sesuatu benda di tempat yang tidak seharusnya, disoriented atau bingung. Nah, domba yang hilang, ia tahu tersesat tapi tidak tahu jalan pulang. Ia sadar telah terpisah dari Allah dan sedang berada di tengah-tengah kebingungan dan dalam pencobaan yang hebat. Dirham yang hilang menggambarkan orang yang hilang dalam pelanggaran dan dosa tetapi tidak sadar dengan keadaannya. Tersesat tetapi tidak sadar bahwa jiwanya dalam bahaya. Nah, anak yang hilang, dia tahu dia hilang dan tahu jalan pulang. Hilang juga mempunyai arti sebuah proses yang menuju kepada kebinasaan. Manusia yang ada di luar Kristus sedang menuju pada proses kebinasaan kekal. Nah, orang yang menganggap dirinya paling benar, dia dikatakan itu orang yang terhilang. Orang yang sedang bingung dan kehilangan arah, hidupnya sedang hilang. Nah, hilang dalam konteks Zakheus adalah melakukan tindakan pemerasan, penipuan, dan lain sebagainya. Itulah hilang, orang yang hilang. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Jadi ternyata walaupun orang itu ada di dalam gereja, bisa saja dia adalah orang yang hilang kalau dia kebingungan, ya, seperti yang pendeta sampaikan tadi. Nah, apakah kira-kira ada nasihat atau sesuatu yang boleh menjadi inspirasi bagi kita dari tulisan yang diinspirasikan yang pendeta boleh bagikan untuk kita pada kesempatan ini? Baik pendeta, di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 172, di sana Zakheus menatap dengan penuh kerinduan hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Kemudian di dalam Kerinduan Segala Zaman 172 mengatakan ia membuka bibirnya dan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Zakheus, inilah yang dilakukan oleh Zakheus. Pertobatannya dibuktikan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin dan menderita. Kerinduan Segala Zaman halaman 173. Nah, Zakheus telah menerima Yesus bukan saja sebagai seorang tamu yang akan pergi ke dalam rumahnya, melainkan sebagai seorang yang tinggal dalam bait suci jiwa. Kerinduan Segala Zaman halaman 175. Inilah kutipan-kutipan yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi kita dari apa yang dituliskan oleh pena inspirasi ini sehubungan dengan Zakheus ini. Demikian, pendeta. Terima kasih pendeta, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita, dan tibalah saatnya di akhir diskusi ini kita akan mendengarkan kesimpulan atau closing statement. Bolehkah pendeta Samuel Tiwo memberikan manfaat-manfaat rohani atau pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa tarik dari diskusi kita pada kesempatan ini? Disilakan. Oke, makasih. Nah, Zakheus sadar akan status dan kondisinya sebagai orang berdosa.
Sakeus menyadari bahwa dia orang yang membutuhkan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia berusaha untuk menemui Yesus. Pertobatan sejati adalah respons positif iman terhadap anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus. Nah, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di dalam konteks ini kita melihat dalam pelajaran kita hari ini bahwa Yesus datang mencari Sakeus yang akan hilang dan akhirnya ditemukan oleh Yesus. Dan Yesus menyelamatkan Sakeus. Dia mendapatkan Sakeus sehingga Sakeus layak untuk menerima janji keselamatan. Kita melihat orang yang paling berdosa, orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, namun dikasihi oleh Yesus. Demikian, pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Dan bolehkah pendeta mendoakan diskusi kita ini dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan di tempat mereka masing-masing. Disilakan pendeta untuk mendoakan. Oke. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di hari ini kami boleh mendapatkan suatu pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan rohani kami. Pertumbuhan iman kami. Bagaimana kami belajar dari seseorang yang bernama Sakeus. Seorang yang dibenci oleh banyak orang. Namun Yesus begitu mengasihi dan mencintainya. Ajarlah kami Tuhan untuk menyadari kekurangan kami, kelemahan kami. Dengan belajar dari Sakeus bahwa sesungguhnya Yesus selalu mempedulikan. Yesus selalu memperhatikan setiap orang yang rindu untuk datang mencarinya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah ini. Boleh menjadi bahagian kami semua yang sudah mendengarkan pelajaran pada hari ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar doa kami. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, nama yang indah, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk pembahasan topik yang sangat menarik yang sudah kita ikuti, yang sudah dipandu oleh hamba Tuhan, Pendeta Samuel Tiwow. Dan kita mendoakan supaya pendeta diberkati bersama dengan keluarga di dalam pelayanan sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih pendeta sudah berbagi dengan kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan-tayangan dari Cornelius Media. Kita percaya kita akan semakin bertumbuh dan dikuatkan ketika kita mendalami firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya kita untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.